Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Putrane sing tentara nggih sehat toh? Alhamdulillah. Nembe ngebal-ngebel ning Pak Basuki, terima kasih loh. Dulu saya dikirimi pirang-pirang kotak Serabi Solo. Itu promosi po njaluk donga Oke, salah satunya. Ya. Salah satunya. Saya rasakan itu ternyata Serabi Solonya Pak Basuki ini ya enak, legit dan layak jual. Oke, ya. Ceritane Pak Basuki awal mula menggeluti usaha Serabi yang katanya sudah sampai mana-mana gitu ya. Jangan mau sok tekan ngendi itu. Ya, itu di awalnya gimana, Pak? Menemukan usaha. Karena hobi. Pernah hobi. Kok mahal sekali tuh Serabi, kayak bentuknya kayak gitu, padahal bahan bakunya juga banyak di sini. Kalau saya beli itu di Jalan Solo itu mahal sekali, 1 sampai 2,5, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Ternyata saya bikin itu sama persis, walaupun dengan perjuangan yang berat kira-kira 3 tahun baru bisa menciptakan ramuan kayak itu. Ternyata dijual Rp1.000 juga dapat untung. Kan gitu. Awalnya dari situ? Iya, awalnya dari tahun situ. Berapa Pak itu? Itu kira-kira 16 tahun yang lalu. 16 tahun ya. Berarti ini bisnis awet. 16 tahun yang lalu Pak Basuki merintis bisnis ini, dan sampai saat ini juga tadi pagi itu habis dari pasar ngedol Serabi. Iya, saya berangkat dari rumah itu jam 3. Oh ya, bisa diceritakan prosesnya gimana? Sehari ini mesti setiap hari buat Iya. Nah, ini prosesnya. Proses tuh awal saya mulai kerja itu jam 4 sore. Itu bikin santannya dulu. Setelah itu baru kita dinginkan. Setelah dingin kita baru menyiapkan ada daun sebagai pembungkus. Terus ada penggorengan harus bersih, tempat harus bersih. Setelah itu meramu, ramu yang mau dibikin termasuk ada tepung berasnya, ada sedikit ada tepung ketannya, sedikit tepung terigunya, itu biar apa itu? Biar legit. Nah, di situ. Kan ini yang namanya Serabi macam-macam kan, sana sini juga ada. Tapi kan ramuan yang pastinya kan belum tahu. Berarti ada ramuan rahasia. Ada rahasia tersendiri. Tapi yo kapan-kapan tak sampaikan rahasia tertentu. Tidak usah disampaikan. Iya. Oh, itu rahasia. Tapi yang jelas menguntungkan, bisa menghidupi banyak orang. Sampai putranya jadi tentara. Insya Allah. Yang satu kuliah. Iya, tidak perlu Allah. Kita tinggal motongi daun itu saja. Ya tak rasakan ternyata. Tadi diulangi lagi dari jam 4 sore mulai. Kemudian mulai masaknya jam berapa? Saya mulai masak itu periode tahap pertama itu saya jam 5 sampai jam 9 malam. Yang kedua itu saya jam 12 sampai jam 6 pagi. Kalau yang sore itu kan untuk yang pasar itu, yang pasar itu dia kan nanti diambil oleh bakolaya itu. Kalau saya terlalu siang udah enggak, pedagang udah enggak ada. Maka dari itu saya perlu ke pasar kira-kira jam 3 pagi itu. 3 pagi. Ya nanti jam 4 sudah habis itu. Jam 4 sudah habis. Terus nanti periode kedua atau tahap kedua nanti saya ke pasar itu jam 5:30. Ya minimal setelah subuh lah. Setelah itu baru ke pasar lagi gitu. Kalau pasarnya Pak Basuki itu meliputi mana saja? Atau hanya beberapa kecamatan atau sampai? Enggak, itu cuman ya wilayah Turi Tempel. Turi Tempel itu saja? Sleman. Dulu. Kalau sekarang udah enggak mampu. Tapi saya juga nanam orang banyak. Ini loh ilmunya, mohon dibikin. Tapi pemasarannya jangan di sini, saya bilang gitu. Udah banyak tempat udah ada. Tapi ini setiap hari mesti produksi ya? Iya, setiap hari produksi. Kalau boleh tahu ya, kira-kira kalau hitungan omsetnya itu
sebulan dapat berapa omset? Yo kira-kira itu yo 18 sampai 30. JT? Iya. Masya Allah. Serabi. Kalah ke anggota ya. Oh, serabi. Ini pesan moral buat kita semua. Industri rumahan yang kita tekuni diawali dari hobi, seneng gitu ya. Dan diseriusi. Omset sebulan bisa 18 sampai 30. Bahkan lebih kalau ada pesanan banyak orang. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, ternyata untuk sukses itu tidak harus selalu kantoran, tidak harus selalu berdasi. Ternyata cukup di rumahan, ya. Jam 6 pagi sudah habis, ya, barang dagangannya. Bisa disambi dengan bertani, ya. Bisa disambi dengan memelihara ikan di sana, dan bisa disambi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Karena Pak Basuki ini juga penyuluh begitu ya Pak ya, juga kelompok tani, aktif di kelompok tani, artinya bisa kita sambi dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, namun tetap bisa ngisi dompet di kantong dengan dompet yang tebal gitu ya. Rekan-rekan sekalian, nah, ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa industri rumahan itu bukan hanya industri yang receh, tapi bisa menghasilkan potensi pundi-pundi rupiah yang luar biasa jika pertama kita senang, yang kedua istiqomah 16 tahun, yang ketiga ya giat, apa itu namanya, bertahan dan tidak putus asa meskipun dalam keadaan pandemik, ya, dalam keadaan krisis pun usaha mikro kecil menengah ini malah tetap berlanjut, tetap eksis. Ya. Rekan-rekan sekalian, jadikan Pak Basuki ini sebagai inspirasi buat kita semua bahwa dari rumah kita bisa sukses, dari usaha kecil kita bisa sukses, dan mudah-mudahan bisa diduplikasi, ditiru oleh rekan-rekan sekalian. Jangan patah semangat, dari rumah kita bisa sukses. Terima kasih Pak Basuki. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.